Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Provinsi Maluku meminta Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Ambon Nazarudin segera dipecat. Tuntutan tersebut disampaikan perwakilan KSBSI Maluku Marlon Kelau saat berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Maluku pada Selasa 14 November kemarin. Menurut KSBSI Maluku, Nazarudin tak memiliki kemampuan manajerial hingga mengakibatkan sejumlah masalah di rumah sakit tersebut. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon, Tanita Patiasina. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Tribuners dan rekan Adila, pada hari Selasa kemarin itu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Provinsi Maluku melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Maluku, dan salah satu tuntutan mereka yaitu mereka ingin meminta Gubernur Maluku maupun DPRD Maluku agar memecat Direktur RSUD Dr. Haulusi Ambon. Nah, RSUD Dr. Haulusi Ambon ini merupakan rumah sakit milik pemerintah, dan mereka menilai bahwa Direktur Umum RSUD Dr. Haulusi yaitu Nazarudin ini tidak layak untuk memimpin RSUD karena selama masa kepemimpinannya itu manajemen RSUD hancur, gaji-gaji karyawan, insentif karyawan tidak diberikan dengan benar. Terakhir ini insentif dari tenaga medis itu tidak diberikan. Kemudian untuk cleaning service-nya pun juga gaji mereka itu bahkan dipotong, dan selain itu mereka tidak mendapat haknya mereka seperti ada BPJS Ketenagakerjaan ya gitu ya. Dan juga sebenarnya selain dari permintaan untuk Direktur RSUD ini dipecat, mereka juga ada total 7 poin tuntutan yang mereka sampaikan. Bukan hanya untuk DPRD Provinsi Maluku, jadi sebelum di DPRD Provinsi Maluku mereka sudah melakukan aksi damai pertama di KPU, kemudian mereka melanjutkan di kantor Gubernur Maluku, dan terakhir di kantor DPRD Provinsi Maluku. Dan beberapa poin tuntutan mereka selain itu yaitu stop PHK sepihak pada beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Maluku. Salah satunya itu di PT TPA yang tempat pembuangan akhir, salah satu perusahaan di tempat pembuangan akhir yang sebelumnya itu sudah memecat kurang lebih 90 karyawan secara sepihak ya. Yang berikutnya itu pemberian BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada semua pekerja buruh di Maluku. Dan yang ketiga itu naikkan upah minimum 15% di tahun 2024 karena menurut mereka salah satu faktor kemiskinan ekstrim, karena Maluku ini menjadi di urutan keempat kemiskinan ekstrim di Provinsi Maluku, makanya mereka minta di tahun 2024 ini kalau bisa UMP Maluku itu naik 15% dan buruh ini digaji dengan layak, karena beberapa ini fakta di lapangan yang mereka temui bahwa banyak sekali buruh itu digaji sangat tidak layak, bahkan ada pekerja-pekerja yang digaji di bawah UMP. Dan berikutnya adalah poin tuntutan selanjutnya itu stop outsourcing seumur hidup, menghargai status buruh harian lepas, kemudian turunkan harga bahan pokok beras yang memang ini mereka ini sangat berimbas bagi kehidupan buruh maupun pekerja lepas lainnya. Dan yang keenam ini mereka juga menuntut agar DPRD Provinsi Maluku maupun Gubernur Maluku agar turun tangan menyelesaikan ada keluhan 21 warga buruh, tani, dan nelayan asal desa Welutu, Kecamatan Wermaktian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang sampai sekarang ini mereka belum mendapatkan sisa material bangunan LPLH hingga yang memang belum dapat, dan total sekitar 96 jutaan. Itu mereka mengatakan meskipun di bawah 100 juta tapi ini adalah salah satu kebutuhan warga di sana juga. Dan terakhir memang terkait dengan pencopotan Direktur RSUD ini.
Dan kemarin itu mereka datang di DPRD Provinsi Maluku sekitar pukul 11:45 siang hari. Mereka berorasi sekitar setengah jam. Kemudian Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbau menemui mereka, dan karena untuk ketenaga kerjaan ini terkait dengan tenaga kerja ini bukan berada di bawah naungan Komisi 3 melainkan di Komisi 4, makanya itu pada saat pertemuan kemarin selesai mereka berorasi setengah jam itu mereka dibawa masuk ke dalam ruangan Komisi 1, dan pada saat pembahasan Richard Rahakbau mengatakan beberapa tuntutan mereka ini akan disampaikan ke Komisi 4 untuk ditindaklanjuti. Demikian rekan Adila dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.